Universitas Muhammadiyah Jember berdiri atas kesadaran dan prakarsa para tokoh Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah di Jember pada tanggal 5 Jumadil Ula 1401 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Maret 1981 Miladiah. Pada 1 September 1981, resmi mendapatkan piagam pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10 Mei 1982. Universitas Muhammadiyah Jember menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Kabupaten Jember, daerah yang penuh dengan kekayaan alam, industri, budaya dan kearifan lokal yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Maulana Zakaria. Saya dari Fakultas Hukum kelas A, Universitas Muhammadiyah Jember, dengan nomor induk mahasiswa 201011111082. Di sini saya akan menjawab soal UAS, Hukum Internasional, yang diampu oleh Ibu dosen Aris Yuni Pawesti. Nomor 1, sebelumnya apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional itu yaitu hukum yang mengatur tentang pergaulan antar negara yang berdaulat dan merdeka. Adanya hukum internasional ini bertujuan untuk membentuk sistem hukum yang teratur mengenai hubungan internasional dan perkembangan keadilan di setiap negara. Jadi, yang mencakup hukum internasional itu hukum internasional laut, hukum internasional udara, hukum organisasi internasional, dan lain-lain. Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua paham. Paham yang pertama adalah paham dualisme, yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, paham monisme, yaitu paham yang berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Pertanyaan soal kedua, yang dimaksud dengan perjanjian internasional menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Adapun unsur-unsur perjanjian hukum internasional yaitu yang pertama, semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Yang kedua, berupa akta tertulis. Yang ketiga, diatur dalam hukum internasional. Yang keempat, berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang merupakan akibat-akibat hukum. Pada ketentuan Konvensi UNCLOS 1982, diatur bahwa pada hak lintas damai oleh kapal asing diperkenankan untuk melakukan pelayaran di wilayah laut teritorial. Pada pasal 10, 1F, Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Dalam pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Di Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat memiliki kuasa penuh terhadap wilayah untuk dikelola dengan baik. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap laut teritorial, bahwa pelaksanaan hukum lintas damai terhadap kapal dan pesawat udara asing di laut teritorial dilaksanakan menurut ketentuan hukum laut internasional maupun hukum laut nasional. Nomor 4, prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional, yaitu yang pertama, prinsip keadilan dalam hukum internasional. Dalam prinsip ini, pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan keadilan kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Nomor 2, prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara. Yang ketiga, prinsip persamaan kedaulatan negara.
Setiap negara secara yuridis adalah sama, yaitu setiap negara mempunyai hak untuk berdaulat penuh, dan setiap negara mempunyai kewajiban menghormati kepribadian negara lain dan integritas teritorial, serta kemerdekaan politik dari suatu negara tidak dapat diganggu-gugat. Soal nomor 5, pemahaman dan pelaksanaan HAM di Indonesia tidak sama dengan pelaksanaan HAM di negara lain. Seperti pemahaman dan pelaksanaan HAM di negara yang menganut paham liberalisme contohnya. Liberalisme sendiri diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak, berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama, dan berbagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhinya tuntutan HAM. Paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, di mana manusia bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Paham liberalisme sendiri memberikan batasan hak negara dalam urusan ekonomi, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Selain itu, liberalisme juga berpendapat bahwa untuk kepada otoritas sangat bertentangan dengan kebebasan hak asasi manusia. Sehingga, liberalisme memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya. Jadi, di sini peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, persaingan yang bebas di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Sehingga tidak seorang pun yang boleh memaksa ataupun melarang untuk melakukan sesuatu, hingga lahirlah kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi kaum perempuan dalam kehidupannya. Sedangkan menurut sistem sosialisme, sistem ekonomi yang berusaha untuk bersaing dalam persaingan individu dalam sistem kapitalisme menjadi suatu bentuk kerjasama sosial yang menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di atas keuntungan golongan berpunya. Cara yang paling sering dipakai untuk mencapai sosialisme adalah menempatkan kendali kepemilikan alat-alat produksi kepada masyarakat sendiri. Sedangkan pada masyarakat demokratis, kepemerintahan demokratis seperti negara kita, sebenarnya memang ada diatur memiliki undang-undang sendiri, cuman mereka masih kurang memiliki peraturan-peraturannya sendiri. Jadi menurut saya perlu ditekan lagi bagi pemerintah untuk menegakkan lebih tegak lagi tentang hak asasi manusia di Indonesia. Saya di sini selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember mengajak adik-adikku sekalian semua yang belum memiliki universitas, maksudnya belum masuk universitas, untuk masuk ke dalam Universitas Jember, karena tidak hanya sarana tapi juga wawasan pasti diberikan dengan maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.